Dalam rangka merayakan Natal Anak, bersama Sinode Gereja Kasih Anugerah City Blessing Indonesia, kita mengadakan lomba versi daring atau online competition. Lomba ini dibagi menjadi 3 kelompok usia. Pertama batita, kedua usia 3-6 tahun, ketiga usia 7-12 tahun yang masih duduk di kelas SD. Dengan tantangan lomba sebagai berikut. Yang pertama, lomba batita, pose foto seperti Maria, Yusuf, dan bayi Yesus menggunakan baju daerah. Misalnya, Maria dan Yusuf adalah orang Solo, Batak, Manado, atau daerah lainnya. Tunjukkan seperti apa pose mereka bersama bayi Yesus. Pose ibu, bapak, dan batita. Post foto di Instagram dengan tag IG @city_blessing_kids dan gunakan hashtag Natal CBC Batita 21. Jangan lupa tulis alasan atau cerita menarik kenapa difoto seperti itu. Nah adik-adik, penjuriannya berdasarkan pose dan cerita yang paling menarik loh. Yang kedua, lomba kelas kecil usia 3-6 tahun. Lomba TikTok gerak dan lagu Natal. Buat video ala TikTok, anak bersama anggota keluarga lainnya joget dengan background lagu Natal pilihan keluarga. Lalu, post link TikTok ke Instagram dengan tag IG City Blessing Kids dan gunakan hashtag Natal CBC KK21. Untuk penjurian berdasarkan kekompakan dan keunikan gerak tari. Yang terakhir, lomba kelas besar, usia 7-12 tahun. Video 1 menit resep kue atau masakan Natal favorit keluarga, di mana partisipasi seluruh keluarga sangat diharapkan. Penjuriannya berdasarkan interaksi keluarga dalam video, resep paling unik, dan alasan kenapa ini disajikan saat Natal keluarga. Kemudian post video di Instagram dengan tag IG City Blessing Kids dan gunakan hashtag Natal CBCKB 21. Semua partisipasi lomba di atas sudah terkumpul di IG City Blessing Kids selambatnya hari Minggu tanggal 28 November 2021. Pemenang lomba akan diumumkan di acara Natal Anak bersama City Blessing Church tanggal 12 Desember 2021 jam 3 sore. Dari setiap kategori lomba akan dipilih 3 pemenang oleh juri dan 1 pemenang favorit diambil dari jumlah likes terbanyak di IG posting tersebut. Untuk memastikan tidak ada partisipasi yang terlewat, diharapkan keluarga yang ikut lomba menginformasikan juga partisipasinya ke koordinator anak di gereja masing-masing dengan memberikan nama anak, nama gereja, dan link IG yang mereka gunakan untuk post foto atau video mereka. Yuk adik-adik, papa dan mama, segera post video lomba Natal kalian di IG @city_blessing_kids karena hadiahnya menarik-menarik loh. Untuk setiap kategori lomba, pemenang akan mendapat hadiah sebagai berikut. Juara pertama akan mendapatkan Rp400.000. Juara kedua Rp300.000, juara ketiga Rp200.000, dan juara favorit Rp300.000. Yuk adik-adik, ditunggu partisipasinya ya. God bless you all. Bye. Hai adik-adik semuanya. Wah adik-adik, kakak tuh hari ini lagi seneng banget. Kira-kira adik-adik ada yang tahu gak ya kakak tuh seneng kenapa ya? Atau ada yang mau tahu jawabannya nih? Oke, jadi kakak tuh hari ini seneng banget karena hari ini adalah hari Minggu. Hari dimana kita bisa beribadah kepada Tuhan dan kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada yang seneng juga sama kakak? Lambaikan tangannya dong. Oke, kalau gitu kakak minta adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, ayo berdiri. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama.
bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat
Engkau adalah sumber pengharapan dan sumber kekuatan kami, Tuhan. Kami ingin selalu percaya penuh kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, Engkau yang mau berkati ibadah ini, Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Biar kiranya kami semua, Tuhan, adik-adik maupun kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan, bisa merasakan kekuatan yang baru, Tuhan, bisa mendapatkan berkat yang baru, Tuhan, ketika kami beribadah kepada Engkau. Tuhan, yang mau berkati seluruh rangkaian ibadah pada hari ini, biar kiranya ibadah ini hanya memuliakan nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, siapa yang merasa terberkati oleh pujian penyembahan tadi? Kakak yakin kita semua merasa terberkati ya. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, silakan Kakak Belinda. Hai adik-adik semua, terima kasih Kakak Celi yang sudah memimpin adik-adik untuk muji dan nyembah Tuhan. Kakak tadi seneng banget lihat adik-adik semua tuh semangat banget muji nyembah Tuhan. Sampai ada yang goyang-goyang, sampai ada yang loncat-loncat. Good job buat kalian. Nah adik-adik, masih inget nggak apa yang dibagiin minggu lalu pada saat firman Tuhan? Yap, tentang karakter tanggap. Nah, hari ini kakak akan membagikan firman Tuhan tentang seorang ibu dan seorang bapak yang masih berhubungan dengan karakter tanggap. Ayo, siapa adik-adik? Kira-kira siapa nih? Kakak mau cerita tentang siapa nih? Penasaran? Penasaran? Siapa yang masih semangat untuk dengerin firman Tuhan? Wih, kakak lihat dulu nih. Mantap, adik-adik semangat semua. Oke adik-adik, kita langsung aja mendengarkan firman Tuhan hari ini. Buka telinga kalian lebar-lebar dan perhatikan firman Tuhan hari ini. Pasti seru. Yuk! Maria dan Yusuf diambil dari kitab Lukas dan Matius. Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maka terkejutlah Maria mendengar perkataan itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kamu menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan engkau akan melahirkan anak yang disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Lalu Maria bergegas untuk menemui Elisabet di kota Yehuda. Sesampainya Maria di rumah Elisabet, ia mengucapkan salam. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, maka melonjaklah anak yang ada di rahimnya. Dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elisabet berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu."
Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Karena ketika anak dalam kandunganku mendengar suaramu, maka rahimku melonjak. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya di rumah Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Dan saat itu kehamilannya sudah mulai terlihat. Padahal saat itu Maria belum menikah dengan Yusuf, dan anak yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus. Ketika Yusuf mendengar hal itu, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam karena tidak mau mencemarkan nama Maria. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri lewat mimpi kepada Yusuf. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat kepadanya. Nah adik-adik, gimana? Seru kan firman Tuhan hari ini tentang Yusuf dan Maria? Nah saat ini kita akan menarik kesimpulan dari firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini tentang karakter tanggap. Yang pertama, Maria itu tanggap akan setiap perkataan malaikat yang disampaikan kepadanya. Yang kedua, Maria dengan hati-hati bertanya kepada malaikat setiap perintah yang malaikat sampaikan, meskipun dia nggak ngerti dengan perintahnya malaikat saat itu. Yang ketiga, Maria dan Yusuf sama-sama tanggap dengan perintah Tuhan untuk menamai bayi yang akan lahir itu Yesus. Yang keempat, Yusuf itu tanggap, dia menghargai Maria dan ingin menjaga nama baik Maria, yaitu dengan cara memutuskan pertunangannya karena tidak mau mencemarkan nama baiknya Maria. Yang kelima, Maria tanggap untuk tetap melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepadanya karena dia merasa dia adalah hamba Tuhan. Nah, adik-adik, itulah karakter tanggap yang bisa kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, bentar lagi kita akan belajar ayat hafalan dengan Kakak Michela. Yuk kita panggil sama-sama, Kakak Michela, kita ayat hafalan yuk. Hai semuanya, kembali lagi sama aku di minggu ketiga bulan November. Minggu ini aku mau bawain ayat hafalan yang baru. Pasti pada penasaran kan? Yaudah kalau gitu kita belajar bareng-bareng yuk.
habis ini jangan lupa dipelajarin lagi ayat hafalannya, dan kalau udah minta tolong mama papa rekam dan videonya dikirim ke kakak-kakak Sunday School. Halo adik-adik, kita ketemu lagi dengan Kak Elsya di sini. Terima kasih ya Kakak Michelle yang sudah mengajarkan kita ayat hafalan yang baru. Adik-adik ingat untuk dihafalin ya, dilatih terus sampai bisa lalu direkam dan kirim buat kakak-kakak di sini. Terima kasih juga buat Kak Belinda yang sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang Maria dan Yusuf. Yuk adik-adik, mari kita belajar untuk menjadi seperti Maria dan Yusuf, yaitu mereka tanggap pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan mereka mentaatinya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan aktivitas bersama dengan Kak Shirley. Tapi sebelumnya kakak juga mau mengingatkan nih, agar kita tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun sekarang keadaan sudah membaik, tapi kita harus tetap waspada. Ingat untuk memakai masker saat kita berada di luar rumah, kemudian menjaga jarak dengan orang lain, dan selalu jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Oke adik-adik, nah sekarang kakak mau ngajak kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menjaga dan memelihara kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, dan terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami juga boleh menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, biar ibadah kami pada hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau, dan biar benih firman yang ditabur pada hari ini Tuhan boleh tertanam dalam setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu, dan biar benih itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah hingga 100 kali lipat dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang tanggap pada firman-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh berseru Tuhan kepada Engkau Tuhan, seperti Maria berseru kepada Engkau, jadilah pada kami menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar setiap kami boleh berjalan memenuhi panggilan Allah yang kudus dalam hidup kami. Engkau saja yang memimpin kami, pegang tangan kami dan pimpin kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, segala roh jahat, kuasa gelap dan segala rencana jahat manusia Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus saja Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan. Berkati papa dan mama kami Tuhan. Berkati pekerjaan yang mereka lakukan, Kau jadikan berhasil Tuhan. Engkau saja yang membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu atas hidup kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi adik-adik yang mungkin dalam keadaan yang kurang sehat Tuhan. Kiranya Engkau melawat mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar sukacita Allah penuh di dalam hidup kami, biar kasih karunia-Mu cukup dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita langsung aja ketemu dengan Kak Shirley untuk melakukan aktivitas minggu ini. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Terima kasih Kak Belinda yang sudah membagikan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, barusan kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Maria dan Yusuf. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk membuat activity Maria dan Yusuf. Ikuti langkah-langkahnya ya adik-adik. Pertama-tama, kita siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan, yaitu kertas origami, gunting, pensil atau pena, dan lem kertas. Kalau sudah, yuk kita mulai. Langkah pertama, kita gambar bentuk setengah lingkaran pada selembar kertas origami. Setelah itu, kita gunting setengah lingkarannya. Bila adik-adik belum bisa menggunakan gunting, minta tolong sama papa mama ya. Kemudian, kertas setengah lingkaran ini kita bentuk menjadi kerucut dan kita lem ujungnya. Berikutnya, kita gambar sebuah lingkaran yang agak kecil, kira-kira diameternya 2,5 cm. Lalu kita gambar alis, mata, hidung, dan mulut.
Kemudian kita gunting dan ditempelkan pada bentuk kerucut yang tadi. Seperti ini adik-adik. Selanjutnya, kita potong kertas origami dengan lebar sekitar 2-3 cm. Lalu, kita lem kedua ujungnya ke sisi kerucutnya ya. Nah, jadi deh boneka Yusufnya. Selanjutnya, kita buat satu lagi yang sama seperti ini dengan kertas origami yang berbeda warnanya. Di sini, kakak menggunakan kertas origami berwarna pink untuk membuat boneka Maria. Sama seperti tadi, kita gambar setengah lingkaran, lalu digunting dan dilem sehingga membentuk kerucut. Lalu, kita buat mukanya Maria di kertas yang sudah kita gambar lingkaran kecilnya. Setelah itu, kita potong dan dilem di bagian atas kerucutnya. Setelah itu, kita potong lagi kertas origaminya dengan lebar sekitar 2-3 cm dan kita letakkan di bagian atas dari kepala boneka Maria. Lalu, kita letakkan ujungnya ke sisi kerucutnya dengan lem ya. Nah, sudah jadi deh boneka Yusuf dan Marianya. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Kalau sudah selesai, jangan lupa minta tolong papa mama untuk difoto dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu, dan juga jangan lupa dipost di Instagram akun gereja kita CBC Berkat Bagi Bangsa. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye.